Halo guys, di video kali ini Mincu bakal bahas film yang berjudul Fall. Film ini mengisahkan tentang dua orang tete-tete sekso yang terjebak di atas menara setinggi 2000 kaki atau setara dengan dua menara Eiffel. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum lanjut ke ceritanya, Mincu ingetin jika kalian suka sama channel ini, langsung aja disobrek ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan pasutri yang sedang nemplok di tebing curam. Mereka berusaha untuk sampai ke puncak. Tapi saat suami yang bernama Dan hendak menyangkutkan tali pengait ke sebuah lubang, tiba-tiba burung keluar menabrak bengetnya. Hal itu tentu saja membuat ia ngorejat dan langsung terjun bebas menuju akhirat. Dan ialah Fall alias jatuh. Singkat waktu, 51 minggu berlalu. Sang istri yang bernama Becky terlihat sangat hancur akibat suami tercintanya telah mokad. Ia sekarang menjadi janda kembang yang hobinya abok-abokan. Seolah tak terima jika sang suami telah mokad, Becky terus menelpon si AA berharap jurig suaminya mengangkat panggilannya. Sang ayah yang melihat anak tercintanya jiga nuhuleng berusaha menyadarkannya. Si ayah meminta agar Becky move on. Move on, Neng, move on. Masih banyak cogan di luar sana yang ngantri sama kamu. Namun, Becky yang sangat bogoh pada suaminya malah memarahi si ayah. Hidup Becky terlihat sangat kacau. Bahkan, ia sampai mengkonsumsi puluhan pil penenang agar bisa melupakan suaminya. Singkat waktu, Becky kedatangan sahabat baiknya yang bernama Hunter. Hunter datang menemui Becky karena permintaan dari ayah Becky yang khawatir pada sang anak. Di sini, Hunter mengajak Becky untuk healing-healing manja dengan memanjat sebuah tower tua berketinggian 2000 kaki, atau setara dengan dua menara Eiffel. Becky yang trauma melihat suaminya rungkat terjatuh dari ketinggian menolak ajakan konyol itu. Namun, Hunter terus membujuk Becky dengan berkata bahwa di sana, Becky bisa menaburkan abu suaminya agar sang suami bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar berbagai macam bujuk rayu Hunter, Becky jadi menyetujui ide gila itu. Singkat cerita, akhirnya mereka menuju tower itu, yang dimana membutuhkan waktu 6 jam untuk sampai ke sana. Sang ayah terus menghubungi Becky, namun Becky selalu mengabaikannya. Karena aus dan hayang modal, mereka berhenti sejenak di sebuah resort. Di sana, mereka membahas mengenai Hunter yang selalu membuat konten tapi nggak pernah viral. Saat sedang asik kongkow, tiba-tiba HP Becky lowbat. Karena si mbak waitersnya Judas and Jutek membuat Hunter memberi ide untuk mengisi daya menggunakan stop lampu. Dan ternyata hal itu berhasil. What up, El Capitan? I don't know, but something's up. Keesokan harinya, mereka mulai menuju tower itu. Saat di perjalanan, ternyata Hunter berniat ingin menjadikan aksi konyolnya itu sebuah konten. Saat tiba di pembatas, ternyata di sana ada papan peringatan yang menuliskan dilarang asup karena sangat mematikan. Namun, karena mereka udah kebelet pengen ngonten, membuatnya mengabaikan larangan itu. Super badass 4K drone, check, selfie stick, all the essentials. Sambil ngonten, tiba-tiba mereka melihat burung pemakan bangkai yang sedang memakai bangkai dogi. Hunter yang memiliki 60.000 followers di IG-nya langsung memotret bangkai dogi itu untuk di-upload ke medsosnya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di depan tower tua itu. Becky yang melihat tower itu sangat tinggi membuat nyalinya ciut. Di sini, Becky menjadi sangat takut. Ia berniat ingin pulang saja. Tapi, lagi-lagi Hunter membujuknya. Dengan berkata bahwa hanya dengan cara seperti inilah Becky bisa menghilangkan traumanya dan melanjutkan hidupnya. Dan akhirnya, mereka pun mulai melakukan pendakian. Satu persatu anak tangga mulai dinaiki.
saja Becky terjatuh ke bawah. Pendakian terus berlangsung. Tanpa mereka sadari, baut yang berada di tower tua itu sudah pada arah roket. Bahkan, ada sebagian besi yang sudah berkarat dan keropos. Pendakian ekstrim itu terus dilakukan. Sampai akhirnya, mereka harus mendaki di tangga terbuka untuk sampai ke puncak. Becky yang sejenak melihat ke bawah menjadi sangat sawan. Namun, ia terus melanjutkan pendakian itu. Hunter yang sangat gobloy malah menggoyang-goyangkan tangga itu dengan niat menakut-nakuti Becky. Tanpa mereka sadari, baut tangga itu copot dan terjatuh. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di puncak. Melihat keindahan kota dari ketinggian membuat mereka menjadi sangat senang. Dan tentu saja langsung selfie biar bisa upload di Instagram. Kemudian, mereka langsung menyalakan drone untuk melakukan atraksi gila, yaitu bergelayutan Giga Monkey. Setelah puas bermain, kini tibalah saatnya Becky harus menaburkan abu suaminya. Hal itu tentu saja membuatnya kembali bersedih. Setelah puas cerik, mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Lalu tiba-tiba, dan beruntung Hunter mampu menariknya kembali ke atas. Akibat insiden itu, kini mereka terjebak di menara itu tanpa jalan turun. Hal itu tentu saja membuat mereka panik. Apalagi sang sutradara membuat sinyal handphone di film ini menghilang. Dan sialnya, tas yang berisi air minum dan drone terjatuh saat Becky hampir saja mokat. Hunter yang melihat Becky panik berusaha menenangkannya. Di tower itu, mereka menemukan teropong dan pistol suar, yang membuat mereka sedikit memiliki harapan. 6 jam telah berlalu, dan mereka masih saja terjebak di sana. Hunter yang sedang meneropong melihat mobil van tua yang tidak jauh dari sana. Lalu, Hunter memiliki ide untuk membuat Instastory di Instagramnya, agar followersnya bisa melihat dan langsung menghubungi 911. Karena di atas tidak ada sinyal, Hunter membungkus HP-nya untuk diterjunkan ke bawah, agar pesan itu bisa langsung terunggah ke sosial medianya. Namun, karena itu sangat tinggi, membuat si HP malah hancur berkeping-keping. Dan tiba-tiba, Hunter melihat seorang pria yang berada di sekitar sana. Mereka berusaha teriak meminta tolong. Namun, karena mereka berada di ketinggian, membuat si pria tidak mendengarnya. Dan pergi begitu saja. Saat malam tiba, Becky mencoba menembakkan pistol suar. Hal itu agar si pria yang berada di mobil van bisa melihat mereka. Dan benar saja, usahanya berhasil. Pria itu menyadari adanya keberadaan mereka. Hunter dan Becky menjadi senang melihat si pria menuju ke arahnya. Namun edannya, pria itu malah madog mobil Hunter dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan mereka. Saat hari semakin malam, Becky yang melihat sebuah angka di kaki Hunter jadi teringat akan angka spesial yang selalu dibicarakan oleh suaminya setelah selesai adu gabrut. Yang faktanya, ternyata Hunter dan suaminya telah berselingkuh. Dan itu sudah berlangsung selama 4 bulan. Becky sangat syok mengetahui fakta yang sangat menyakitkan itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apapun. Dan Hunter pun hanya bisa mengucapkan kata maaf. 2 hari berlalu mereka terjebak di sana. Hunter yang tidak mau menyerah memiliki ide untuk berusaha turun mengambil tas yang berisi drone. Hanya itulah harapan mereka satu-satunya.
Namun sialnya, tali itu tak cukup panjang untuk meraih tas itu. Sehingga Hunter mau tak mau harus melepaskan tali di tubuhnya dan melompat ke speaker raksasa. Saat ia berhasil mengambil tasnya, kini ia kesulitan untuk meraih tali itu. Hunter menggunakan tongsis untuk meraih talinya, dan tas pun berhasil tersangkut. Becky dengan tubuh cungkringnya berusaha menarik Hunter, tapi tiba-tiba hampir saja jantung Mince copot. Singkat cerita, Becky berhasil menarik Hunter dan tasnya. Dan tanpa loba omong, Becky langsung menulis sesuatu dan langsung menerbangkannya menggunakan drone. The battery's running out of juice. Hit receive. Tapi sangat sial, baru sampai setengah jalan, drone itu malah lowbat. Dan dengan terpaksa, mereka harus memutar balik drone itu. Becky yang sebelumnya melihat Hunter mengisi daya menggunakan setrum lampu, berusaha nangkel memajat ujung menara yang terdapat lampunya. Dan ternyata itu berhasil. Drone mulai terisi. Becky berusaha seharian nangkel di atas sana. Lalu tiba-tiba, burung pemakan bangkai berusaha menyerangnya. Hal itu membuat Becky panik dan tak sengaja menjatuhkan tasnya. Dan akhirnya drone pun terisi penuh. Mereka kembali menerbangkan drone itu ke arah resort. Namun sueknya, saat hampir tiba, drone itu malah tertabrak oleh truk. Becky mulai putus asa dan depresor. Kini hanya tersisa satu ide lagi, yaitu kembali menjatuhkan handphonenya. Becky meminjam sepatu Hunter untuk membungkus handphonenya. Namun, Hunter berkata tidak bisa, karena sebenarnya sepatunya berada di bawah bersama jasadnya. Hunter sebenarnya telah rungkat terjatuh saat ia berusaha mengambil tas itu. Dan selama ini, Becky hanya berhalusinasi seolah-olah Hunter masih hidup. Menyadari hal itu, Becky menjadi tambah depresor. Kini, ia hanya tersisa sendirian di atas menara. Badai hujan angin ribut mulai menerjang. I found my fight again. Di ambang keputusasaannya, Becky mulai merekam dirinya yang meminta maaf kepada sang ayah karena selama ini ia bangor dan selalu mengabaikannya. Saat berang tiba, Becky yang udah puasa selama berhari-hari mulai nekat menangkap dan memukbang burung pemakan bangkai. Saat udah kenyang mukbang manuk, kini Becky kembali memiliki energi. Ia berencana turun ke jasad Hunter. Becky membungkus handphonenya dan memasukkannya ke tubuh Hunter untuk sengaja ia jatuhkan, agar video yang ia buat untuk ayahnya bisa langsung terkirim. Singkat waktu, akhirnya sang ayah tiba di sana. Dan akhirnya, Becky pun berhasil selamat. Dan film pun habis. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan suka manjat-manjat, apalagi manjat pohon toge.